Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adira Ragil Maida dari kelas 4D NIM 095. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas UTS saya pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, di mana pada tugas UTS ini terdapat dua soal yang berbeda. Soal pertama yaitu terkait data hasil belajar siswa sebelum pembelajaran pretest dan sesudah pembelajaran post-test. Nah, di mana datanya sudah saya masukkan. Kemudian ada asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yakni H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum pembelajaran pretest dan sesudah pembelajaran post-test. Kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum pembelajaran pretest dan sesudah pembelajaran post-test. Nah, taraf kepercayaannya yakni 95%, dalam artian taraf signifikannya 0,05. Nah, pada data ini yakni menggunakan uji T berpasangan. Dikarenakan data yang akan diuji yaitu datanya setara atau datanya secara berpasangan. Nah, kemudian kita menghitung uji statistiknya. Cara menghitung uji statistiknya yaitu kita masuk ke bagian data, kemudian kita klik data analisis, kita ke bagian bawah, kita pilih retest Spirato sample formance, kita klik OK. Kemudian variabel 1 kita masukkan bagian data pretest. Kemudian variabel 2 kita masukkan data bagian post-test. Nah, kemudian jangan lupa kita centang bagian labels. Kemudian kita klik output range-nya, kemudian kita taruh di bagian samping. Kita klik OK. Nah, kemudian datanya sudah tercantum, kita tentukan T hitung dan T tabelnya. Nah, untuk agar kita tidak bingung, kita kasih warna ya teman-teman. Nah, ini adalah T hitung. Kemudian T tabelnya yang bagian bawah teman-teman. Nah, ini adalah T tabelnya. Nah, di sini juga ada P atau file ya teman-teman, biar kita tahu. Kita simbolkan sebagai P. Nah, kemudian kita tentukan T tabel dan min T tabelnya. Nah, T tabel sama dengan kita ketahui 2,10. Min T tabelnya sehingga min 2,10. Nah, jadi karena kita ketahui T hitungnya kan min 4,22 dan seterusnya. Karena T hitung kurang dari min T tabel, maka kita dapat lihat di rumus. T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Nah, kita ketahui bahwa P-nya 0,00056 dan seterusnya, dan taraf signifikannya 0,05. Jadi, karena P-nya, sehingga P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa H1-nya diterima. Jadi, dapat kita simpulkan sehingga ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum pembelajaran pretest dan sesudah pembelajaran post-test. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian soal kedua. Nah, soal kedua yaitu terkait data hasil kemampuan siswa dalam menghafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, datanya sudah saya masukkan. Kemudian asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Nah, kemudian kita tentukan hipotesisnya, yakni H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan siswa dalam menghafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan siswa dalam menghafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, kemudian taraf kepercayaannya yakni 95%, dalam artian taraf signifikannya 0,05. Nah, pada data ini yakni menggunakan uji T independen. Dikarenakan data yang akan diuji yaitu tidak setara atau tidak secara berpasangan, sehingga menggunakan uji T independen. Nah, kemudian kita menguji homogenitas. Nah, sebelum kita menguji homogenitas, kita tentukan variansnya, yakni variabel 1 dan variabel 2. Nah, varians. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan vars, ya. Kita klik data kontrol, udah muncul. Kemudian yang data eksperimen, kita masukkan rumusnya juga, vars. Kita klik bagian data eksperimen sampai bawah, dan muncul. Nah, kita tentukan variabel 1 dan variabel 2. Nah, variabel 1 itu lebih besar daripada variabel 2, sehingga perlu diketahui bahwa di sini data eksperimen lebih besar daripada data kontrol, sehingga data eksperimen
termasuk variabel 1. Untuk data kontrol termasuk variabel 2. Kita kasih warna biar kita tahu ya teman-teman. Kemudian kita uji homogenitas. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke data, klik data analisis. Nah, di sini kita pilih F-test to sample for variance. Kemudian kita klik OK. Nah, bentar teman-teman. Nah, untuk variabel 1, ini kita masukkan variabel satunya data eksperimen, kemudian yang variabel 2 kita masukkan data kontrol. Nah, jangan lupa dicentang labelnya. Output range-nya kita taruh bagian sini ya teman-teman, kita klik OK. Nah, datanya sudah masuk, kemudian kita tentukan F dan F tabelnya. Nah, kita kasih warna agar kita tahu ini F tabelnya yang bagian bawah. Nah, ini F tabel. Nah, kemudian ini kita kasih warna juga, ini kasih tombol P, file. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di sini F-nya 1,103 dan seterusnya, kemudian F tabelnya 2,533 dan seterusnya. Sehingga karena F itu kurang dari F tabel, maka datanya itu homogen. Nah, jadi kita bisa melihat di rumus ini ya teman-teman. Nah, kemudian P, karena P-nya 0,433 dan seterusnya, dan taraf signifikannya yang udah kita ketahui yaitu 0,05. Sehingga P lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. Nah, apabila sudah diketahui bahwa datanya homogen, kita tentukan uji T independen. Nah, caranya kita masuk ke data, kemudian kita klik data analisis, kita pilih T-test to samples assuming equal variance. Kenapa kita milih ini? Karena datanya homogen. Kita klik OK, ya. Nah, kemudian variabel satunya kita masukkan yang data variabel 1 kita masukkan data eksperimen. Kemudian variabel 2 kita masukkan data kontrol ya. Kita jangan lupa labelnya dicentang, outputnya, range-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Kemudian kita tentukan T hitung sama T tabel. Nah, kita kasih warna terlebih dahulu. Nah, bagian ini adalah T hitung. Untuk T tabelnya bagian bawah ya teman-teman. T tabel ini adalah T tabel. Untuk bagian ini biar kita tahu bahasanya ini adalah P file. Nah, kemudian kita tentukan T tabel dan min T tabelnya. Nah, perlu diketahui T tabelnya sama dengan 2,04. Kemudian kita ketahui min T tabelnya sama dengan min 2,04. Nah, jadi teman-teman, karena kita ketahui ya teman-teman, bahasanya kita tahu dari rumus ini, sehingga min T tabelnya kan min 2,04. Nah, itu kurang dari T hitung. T hitungnya itu 0,098 dan seterusnya. Jadi kurang dari T hitung dan juga kurang dari T tabel. Nah, T tabelnya berapa? 2,04. Sehingga maka H0-nya diterima. Nah, kita dapat ketahui dari sini, maka H0-nya diterima. Terus kemudian karena P-nya yakni 0,922 dan seterusnya, dan taraf signifikannya tadi 0,05, sehingga karena P lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dapat kita ketahui kesimpulannya tidak ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan siswa dalam menghafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, ini adalah kesimpulannya. Sehingga pada data ini itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan siswa dalam menghafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.